sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu kita melaksanakan doa sebelum belajar. Silakan, dipimpin oleh saudara Aldi. Oke, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sambil pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat kondisi ruangan kita apakah sudah bersih atau tidak. Kalau memang ada sampah yang ada di bawah kita, tolong dibersihkan dulu. Silakan. Buang pada tempatnya ya, buang pada tempatnya. Oke, terima kasih. Oke, saya cek hadiran dulu ya. Muhammad Akbar. Ya, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Aldi. Hadir, Pak. Muhammad Fatwa. Hadir, Pak. Nadia Harno. Hadir, Pak. Andani. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Keterangan, Pak. Tanpa keterangan sudah berapa hari dalam hari ini? Satu hari, Pak. Oke, baik. Nah, saya sudah update ya, jadi kita kembali. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi pembelajaran pada minggu lalu? Saya, Pak. Oke. Tidak salah, Pak. Dari haji dan merubah. Oh, haji dan umroh. Betul itu ya? Sudah benar atau tidak? Oh, oke. Jadi pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang masalah haji dan umrah. Ada yang tahu tidak apa kira-kira kaitannya ibadah haji dengan ibadah kurban? Apa diri? Silakan. Sama dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, Pak. Sudah benar tidak? Berapa saudara-saudara? Jadi kaitan antara ibadah haji dengan ibadah kurban itu sama-sama dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. ya. Oke, baik, terus sekalian kita mulai pembahasan kita pada hari ini tentang masalah kurban kita. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pembelajaran kita untuk hari ini atau indikatornya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kurban. Kemudian yang kedua, menguraikan tata cara pelaksanaan kurban. Kemudian yang ketiga, membaca, menghafal dalil dan hukum tentang kurban. Ya. Kemudian yang ada kita capai keempat, menjelaskan latar belakang terjadinya ibadah kurban. Dan kemudian yang kelima, menguraikan waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Dan yang terakhir adalah menguraikan ketentuan hewan kurban. Inilah 5 hal yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Semoga nanti anakku dapat menyimaknya secara seksama dan dapat mampu mengetahui kesemuanya. Salah ya? Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan ini hadis Nabi ini tentang masalah penyembelihan. Kamu makan, ini ditegaskan ini, bukan dilakukan dengan menggunakan gigi, menggunakan kuku, dan aku beritahukan kepada kalian tentangnya. Ada pun gigi dan tulang, sedangkan kuku itu adalah senjatanya orang kafir. Jadi kita tidak boleh memakan hewan yang disembelih selain daripada yang dilakukan dengan menggunakan tadi itu, dan menggunakan alat-alat yang diperbolehkan dalam syariat, dan menggunakan kuku, tulang atau gigi tidak digunakan. Haram untuk kita mengkonsumsi dengan memakan hewan pada saat menyembelih dengan menggunakan alat-alat kecuali tadi apa, pisau dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ini ada gambar yang saya mau sampaikan kepada sekalian. Kalau diamat dan ada komentar. Sekalian, coba amati gambar berikut ini dan nanti ada komentar ya. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan untuk mengamati dulu.
Oke, silakan berdiri. Oke. Menurut pengamatan saya, gambar pertama adalah gambar yang benar karena hewan yang disembeli adalah hewan yang memenuhi syariat Islam untuk disembeli. Ya. Oke. Betul atau tidak? Tadi saya amati gambar pertama ya, bahwa hewan yang akan disembeli adalah hewan yang sudah memenuhi syariat Islam. Hewannya bisa dikonsumsi. Kemudian untuk gambar kedua, siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke, silakan. Sakur. Menurut saya gambar kedua ini tidak halal karena memiliki kuku dan taring yang tajam. Oke, terima kasih. Jadi pengamatannya tentang nomor kedua bahwa ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena hewan yang hendak disembelih itu bukan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita. Islam. Kemudian yang kedua adalah orangnya harus bisa menyebut nama Allah pada saat menyembelih hewan, menyembelih kurban. Kemudian yang ketiga, orang ini hendak menyembelih itu harus berakal sehat. Tidak boleh orang stres. Tidak boleh orang stres, tidak boleh orang gila, harus berakal sehat. Ya, kemudian yang keempat, orang tersebut yang hendak menyembelih harus sudah mumayyiz. Artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang bagus, mana yang buruk. Kita dimaksud dengan mumayyiz. Jadi anak sekarang ini yang ada lokasi ini, saya kira sudah masuk dalam persyaratan ini. Berarti kalian sudah bisa menyembelih. Ya, Islam berakal sehat, bisa menyebut nama Allah, kemudian sudah dapat membedakan antara dalam bilang mumayyiz. Selanjutnya sunnah menyembelih binatang atau menyembelih hewan. Yang pertama, diharapkan menghadapkan hewan dan orang yang menyembelih itu menghadap kiblat. Ya, menghadapkan kiblat. Ya, kemudian yang kedua, pada saat menyembelih harus memperhatikan di mana posisinya yang harus disembelih. Yakni posisinya pada pangkal leher binatang. Kemudian yang ketiga adalah harus memperhatikan alatnya. Alatnya harus tajam, asapnya betul, supaya nanti hewan yang akan dikonsumsi ini tidak lama prosesnya. Ya. Kemudian yang keempat, pada saat hewannya hendak disembelih itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Ya, pada saat itu dibandingkan, ya harus dilakukan proses penyembelihan secara cepat. Ya. Dia tentang sunnah dalam menyembelih, memberikan arahnya, kemudian tempat menyembelihnya, kemudian menggunakan alat yang tajam, kemudian mempercepat proses Penyembelihan. Lanjut. Kurban ini sudah disyariatkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada saat antara Qabil dan Habil putranya Adam itu bertengkar karena di antara kedua putranya ini ada salah satunya tidak diterima hewan kurban. Ya, ya. Nah inilah pertama sekali dilaksanakan yang namanya penyembelihan. Kemudian lanjut pengertiannya kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, kurban waraba, yang kerabu, kurban, kurban. Artinya pendekatan diri atau mendekatkan diri. Kerabat kan dekat, dari kerabat, ya dekat. Jadi, kurban ini berasal dari kata waraba, yang kerabu, kurban, kurban. Artinya pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini menurut istilah ini. Ada istilah hari ini apa? Waktu-waktu ya. Kalian bisa baca adalah Penyembelihan binatang dalam rangka memenuhi syarat tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
sama dengan penyembelihan biasa. Karena kurban itu menurut pengertian istilahnya menyembelih binatang ternak dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya, tidak sekadar menyembelih saja, tidak sekadar mencari hewan saja. Ada syarat-syarat tertentunya. Kemudian dilaksanakan pada waktu tertentu juga. Tidak sembarang waktu dilaksanakan pemotongan. Ya ada waktunya untuk hewan kurban. Begitu pula dengan niatnya. Niatnya itu betul-betul untuk mendekatkan diri dan sebagai rasa syukur kita ini bahwa dengan nikmat yang kita terima yang banyak itu, ya, kita mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi pertanyaan saya, di sini kan ada binatang ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sini ada syarat-syaratnya, ya. Nah, siapa bisa menggunakan syarat-syarat apa yang dimaksud tentang hewan kurban tersebut? Oke, silakan. Berdiri. Tidak sakit, sehat, tidak cacat, usia tidak terlalu tua. Oke, benar atau tidak? Oke, silakan. Tidak sakit, tidak terlalu tua dan sehat. Kemudian di sini juga waktunya, di sini waktunya tertentu, ya, tidak sama dengan penyembelihan biasa. Waktu tertentunya kan dimaksud dengan apa? Coba bisa, ya silakan. Waktu tertentu yang tepat untuk melaksanakan penyembelihan kurban yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Ya. Oke, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maksud dengan waktu tertentu. Lewat dari itu bukan kurban namanya. Atau sebelum dari tanggal tersebut bukan kurban namanya. Hanya penyembelihan biasa, penyembelihan untuk dirinya sendiri. Oke, sudah mengerti? Lanjut. Disyaratkan kurban ini didasarkan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Saya kira akan sudah mengetahui semuanya. Menghafal semuanya. Inna a'toina Al-Baqarah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata dan Muhammad maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkata, sungguh orang yang membencimu tiada yang terputus. di dasar diperintahkan kurban tunah a'toina al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian dipertegas di dalam ayat lain, dalam surah lain, dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, mulai dari Adam sampai umat yang digambar itu sudah disyariatkan kurban. Bukan saja umat saja umat, mulai dari Nabi kita Nabi Adam alaihissalam sudah disyariatkan kurban. Ayo, hukumnya kurban. Hukumnya kurban adalah merupakan sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu artinya Orang yang telah mampu menyembelih kurban tetapi tidak mau melaksanakannya, ia terjebak dalam pandangan agama. orang yang telah mampu tapi tidak melaksanakan penyembelihan maka dia terjebak, ya, tak mampu. Tapi tidak mampu tidak, karena kita tidak tergolong orang yang mampu, orang yang mampu. Dan sunnah muakkad. Dalam hadis Nabi ini dipertegas nih. Kutiba layanahu wa laisa biwajibihi. Artinya Diberikan kepada kurban dan tidak wajib atas kamu. sama tadi itu maksudnya itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Tapi orang yang tidak memiliki mampu tidak diwajibkan. Ya. Nah, sebagai ulama itu ada sebagai ulama mengatakan wajib. Ya. Ini berdasarkan dengan ini. Man wajada sa'atan wala yubqi wala barang siapa
ada dipertegas. Barang siapa orang yang sudah bernasab, orang yang sudah berniat, maka orang ini harus wajib melaksanakan. Barang siapa yang sudah bernasab, berniat untuk berkurban, maka orang ini berhukum wajib, maka dia harus melaksanakan yang namanya satu ini. Walaupun tadi ibunya sudah membakar, tetapi dia sudah berniat, bernasab, ya, maka orang seperti ini wajib. Paham? Sampai sini? Ayo. Sejarah perintah kurban. Ini sejarah perintah kurban itu bermula ketika Allah merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi anaknya Ismail. Nah, sekarang ini kan kita sudah sering menanyakan, baik di televisi ataupun pada pelaksanaan Idul Adha dan sebagainya, sejarah tentang kurban ini saya kira sudah tidak asli lagi. Nah, siapa kira-kira yang bisa menceritakan secara singkat tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail? Kurban berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, putra yang dicintainya. Setelah mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail. Sungguh luar biasa jawaban dari Nabi Ismail, sebab setelah mendengar cerita tersebut Nabi Ismail saya melaksanakan sesuai mimpi itu karena dia ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan apa dulu. Tadi sudah mendengarkan pernyataan temannya tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sejarah singkat tentang kejadian
buaya, kesemuanya ini tidak halal untuk dikonsumsi. Maka di sini hewan ternak yang halal dagingnya untuk dikonsumsi. Jadi jadikan sebagai hewan kurban. Seperti kambing, ikan kambingnya kena diternakan dan dimakan daging. Dan domba yang apa itu? Domba itu adalah ini dia dalam istilah kerennya sekarang itu kemudian sapi, kemudian jangan menimbulkan ini, jangan kesemua hewan dunia adalah berkaki empat dan dipelihara dan diternakan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya tentang ini? Silakan. Apakah ada usia tertentu untuk umur setiap hewan kurban? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada usia tertentu terhadap hewan-hewan yang akan dijadikan hewan kurban tersebut? Siapa yang jawab? Tentang usianya. Tahun, domba berusia 1 tahun, sapi berusia 2 tahun, kerbau berusia 2 tahun, dan unta berusia 5 tahun. Oke, itulah umur tentang hewan yang akan disembelih. Tetapi kalau lewat tak apa-apa. Itu minimal umurnya hewan tersebut. Ya, kambingnya tadi 2 tahun, domba berumur 1 tahun, sapi 2 tahun, kerbau 2 tahun, unta 5 tahun. ya. Tapi kalau lewat dari umur tersebut itu tidak apa-apa. Jelasnya tidak boleh menyembelih sebelum umur. Dan itu sudah disediakan. Ya oke, lanjut. Bagus tadi pertanyaannya. Kemudian kita lihat ini ketentuan umur. Lihat. Domba, kambing, unta, dan domba. Kalau untanya itu domba usia 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi kerbau 2 tahun, kemudian unta 5 tahun. dan dari hewan tersebut jadi memperhatikan ini tentang bagaimana kondisi hewan tersebut. Dalam hal ini cacat binatang kurban. Cacatnya seekor binatang akan mengakibatkan tidak sahnya untuk dikurbankan. Nah, ada 4 macam ini cacat binatang yang harus diperhatikan. Yang pertama, sakit-sakitan, kemudian tidak boleh yang sakit mata, buka, dan kemudian sakit-sakitan, ya, mencet misalnya, ya, dan kemudian tak boleh pincang kakinya, pincang yang misalnya, dan kemudian hewannya terlalu apakah boleh hewan yang terlalu kurus? Karena tidak ada lagi dagingnya yang bisa yang dan sumsumnya juga sudah berkurang. Ini tak boleh kalau harus diadakan lupa-lupa. Itu daripada siang hari ini, mulai dari pengertian, kemudian hukumnya, kemudian syarat-syaratnya, waktu penyembelihan, sejarahnya, kemudian cacat hewan atau penentuan hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian ya tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, silakan. Di tengah fenomena-fenomena masyarakat, banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam pada saat menyembelih hewan, terutama di bagian penampungan darahnya. Padahal kita tahu kalau darah itu adalah najis. Jadi tengah fenomena sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, terutama tentang
masyarakat pada saat menyembelihnya itu tidak memperhatikan tempat penampungan darah. Sedangkan darah itu kita ketahui bahwa darah itu adalah Najis. jadi seyogianya si penyembelih hewan ini harus memperhatikan itu. Ya, memperhatikan kondisi tempatnya ya, supaya darahnya itu tidak menyebar kemana-mana. Ya, jadi kita sebagai anak madrasah yang sudah mempelajari tadi masalah kurban, berkewajiban sekarang untuk menyampaikan tadi, ya, memperhatikan lubang-lubang penampungan darah itu. Kalau perlu tempat menyembelih itu adalah tempat bisa dialirkan air atau darahnya. Ya, jangan sekadar menyembelih saja, tapi harus memperhatikan itu. Ya, kemudian kita sebaik, ya, mempelajari tadi tentang materi-materi kurban ini ada tugas dari bapak ini, Pak kelompok, bukan perorangan, ya. Bagi kelompok ini ada lembar kerja yang saya bagikan, jadi setiap kelompok mendiskusikan di antara teman-teman kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, kemudian kalian memaparkan satu persatu di depan dan nanti akan didengarkan oleh teman-temannya sesuai dengan hasil diskusi masing-masing. Ya, ya, kebaikannya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di situ sudah ada temanya masing-masing ya. Silakan kalian berebut untuk mendiskusikan tadi tema-tema yang telah saya tuliskan. Oke, silakan. Waktunya untuk berdiskusi sudah habis. Nah, sekarang saya kasih kesempatan setiap kelompok untuk naik ke depan membacakan hasil diskusinya setiap kelompok. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok 1 dulu naik untuk membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan diskusi tentang hukum kurban. Sebagaimana yang telah kami diskusikan dengan kelompok kami tentang hukum kurban, maka kami sepakat bahwa berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban wajib. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinasarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka dia wajib menyembelihnya. Sekian dan diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan diskusi mengenai ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang
misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Dari hasil diskusi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang sejarah pelaksanaan ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Sebenarnya ibadah kurban sudah diperintahkan sejak Nabi Adam alaihissalam tentang peristiwa bertengkarnya Kabil dan Habil, karena kurban salah satunya di antara keduanya ada yang ditolak. Sekian dari hasil diskusi kami. Allahumma fi ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi membaca hasil diskusi dari kelompok 2. Kita hapus ya. Oke, baiklah sekalian. Jadi kita sudah mempelajari mulai dari awal dari pengertian sampai dengan ketentuan hewan kurban. Jadi saya kira nanti sudah bisa memahami, dan mudah nanti pada saat kita nanti berada di tengah-tengah masyarakat, Anda juga dapat menyampaikan tentang penyembelihan kurban tersebut sesuai dengan syariat Islam, ya, mulai dari hewan yang akan disembelih ya sampai dengan ketentuan umumnya ataupun tata cara pelaksanaannya, ya, dan sebagainya. Jadi mudah nanti saya mohon kepada sekalian dapat diamalkan nantinya di tengah-tengah masyarakat tersebut, ya, tentang bagaimana proses pelaksanaan hewan kurban yang sebenarnya yang sesuai dengan tuntutan saja Islam. Tidak sekadar menyembelih begitu saja, tidak sekadar memilih hewan yang akan disembelih jadikan hewan kurban, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita ketahui supaya nantinya di tengah masyarakat itu tidak kabur lagi tentang penyembelihan kurban tersebut. Dan terutama di sini dapat memperhatikan waktunya, ya, waktu penyembelihan tersebut dari tanggal 10 dengan sampai dengan tanggal 13. Ya. Sebelum daripada itu bukan penyembelihan kurban pada tanpa, tapi hanya penyembelihan atau diistilahkan dengan penyembelihan biasa. Oke, sebelum kita tutup, saya mau memberikan pesan moral kepada teman sekalian. Jadi pada saat kita meninggalkan tempat ini, pada saat kita pulang, jadi saya mohon kepada kalian, pada saat naik dengan menggunakan kendaraan, jangan ngebut-ngebutan ya, jangan sampai balap-balapan, supaya nanti kita sampai di rumah itu dengan selamat. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.